Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Setio Laksono, Safri Samsudin Afandi, Haikal Jaki Mutakin, dan Hilal Maulana Zain. Yang pertama kepada Ibu Amalia Rizka Sugiarto selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar literasi digital yang kami hormati dan teman-teman sekalian. Di sini kami akan menjelaskan tentang pengembangan sistem komputer yang meliputi definisi pengembangan sistem, yang kedua definisi komputer, yang ketiga generasi pertama sistem komputer, yang keempat generasi kedua sistem komputer, yang kelima generasi ketiga sistem komputer, yang keenam generasi keempat sistem komputer, yang ketujuh generasi kelima sistem komputer. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Hilal Maulana Zain. Oke, lalu selanjutnya definisi pengembangan sistem. Pengembangan sistem atau sistem development, yaitu memperbaiki sistem sebelumnya atau mengganti sistem yang sudah ada dengan suatu sistem yang baru. Hal itu dilakukan karena sistem sebelumnya memiliki masalah, tidak efisiennya operasi, dan lain sebagainya. Lalu ada juga definisi komputer. Pengertian komputer adalah sistem elektronik untuk memanipulasi data yang cepat dan tepat, serta dirancang dan diorganisasikan supaya secara otomatis menerima dan menyimpan data input, memprosesnya, dan menghasilkan output berdasarkan instruksi-instruksi yang telah tersampaikan dalam memori. Lalu ada juga generasi pertama sistem komputer. Komputer generasi pertama ini berawal dari 1942 hingga 1959. Ciri-ciri komputer generasi pertama: silinder magnetik untuk menyimpan data. Lalu yang kedua, komponen dipergunakan adalah tabung hampa udara atau vacuum tube untuk sirkuitnya. Lalu yang ketiga, kapasitas penyimpanan kecil, program cuma bisa dibuat bahasa mesin atau assembler. Lalu yang kelima, ukuran fisik komputer besar memerlukan ruangan yang luas. Lalu yang keenam, cepat panas. Yang ketujuh, proses kurang cepat. Yang kedelapan, memerlukan daya listrik yang besar. Yang kesembilan, orientasi pada aplikasi bisnis. Oke, lalu ada generasi pertama sistem komputer. Komputer generasi pertama memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Ukurannya besar, memerlukan tempat yang sangat luas, banyak pendingin atau AC karena banyak yang mengeluarkan panas, prosesnya relatif lambat, memerlukan kapasitas untuk menyimpan data kecil. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sapri. Materi berikutnya tentang generasi kedua sistem komputer. Komputer generasi kedua ini muncul pada era 1960 sampai 1964 dan dulu komputer ini banyak digunakan di berbagai perusahaan-perusahaan khususnya dalam bidang bisnis. Ciri-ciri komputer generasi kedua, yang pertama ada kapasitas memori utama sudah cukup besar dengan pengembangan magnetic core storage. Yang kedua, berorientasi pada bisnis dan teknik. Yang ketiga, tidak terlalu banyak mengeluarkan panas. Yang keempat, program dapat dibuat dengan bahasa tingkat tinggi atau high level language seperti Fortran, COBOL, ALGOL. Yang kelima, proses operasi sudah cepat, yaitu bisa melakukan jutaan operasi per detik. Keenam, membutuhkan lebih sedikit daya listrik. Yang ketujuh, mulai digunakan di storage atau penyimpanan data. Komputer generasi kedua memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, ukurannya relatif kecil dibandingkan komputer generasi pertama. Yang kedua, tidak banyak mengeluarkan panas. Yang ketiga, telah mengenal magnetic tape dan magnetic disk. Yang keempat, mulai mengenal teleprocessing atau time sharing yang memungkinkan beberapa user dapat memakai komputer secara bersama-sama. Yang kelima, proses relatif lebih cepat. Yang terakhir ada kapasitas untuk menyimpan data semakin besar. Lalu ada generasi ketiga sistem komputer. Komputer generasi ketiga muncul sejak era 1965 sampai 1971-an.
perkembangan yang paling pesat dari perkembangan komputer yang ada. Ciri-ciri komputer generasi ketiga adalah sebagai berikut. Yang pertama, komponen elektronikanya dari integrated circuit atau IC yang berbentuk lempengan atau chip. Yang kedua, program dibuat dengan bahasa tingkat tinggi atau high level language, yaitu Basic, Fortran, COBOL. Yang ketiga, sudah menerapkan konsep multiprocessing dan dapat menjalankan program lebih dari satu multiprogramming dalam waktu yang bersamaan. Yang keempat, dapat berkomunikasi dengan peralatan lain untuk melakukan komunikasi data seperti telepon dengan komputer. Komputer generasi ketiga memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, ukurannya lebih kecil dari komputer generasi kedua. Yang kedua, mulai mengenal multiprogramming dan multiprocessing. Berikutnya adanya integrasi antara software dan hardware dalam sistem operasi. Yang keempat, ada prosesnya sangat cepat. Dan yang kelima, ada kapasitas untuk menyimpan data lebih besar. Materi berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya yang bernama Haikal Zaki Mutakin. Yang selanjutnya yaitu generasi keempat sistem komputer. Komputer generasi keempat ini muncul pada era 1971 sampai 1980. Komputer generasi keempat adalah masa di mana komputer menjadi lebih canggih. Ciri-ciri komputer generasi keempat adalah sebagai berikut. Yang pertama, komponen elektronikanya dari miniaturisasi yang disebut LIC dan mulai memperkenalkan VLSI, yaitu Very Large Scale Integration, yang merupakan paduan dari IC dengan kapasitas rangkaian dapat mencapai 100.000 komponen tiap chip. Yang kedua, mulai dikembangkan suatu jaringan komputer lokal yang menggunakan ARSNet atau Attached Research Computation Network. Yang ketiga yaitu program dibuat dengan bahasa Basic, Fortran, COBOL, dan Pascal. Selanjutnya, komputer generasi keempat memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, ukurannya relatif lebih kecil, sudah menerapkan multiprogramming dan multiprocessing. Yang ketiga, mengenal database management system atau DBMS. Oke, yang terakhir generasi kelima sistem komputer. Komputer generasi kelima ini muncul pada era 1980 hingga sekarang. Pada masa ini ditandai dengan munculnya LIC, yaitu Large Scale Integration, yang merupakan pemadatan ribuan mikroprosesor yang ditanam pada sebuah mikroprosesor, serta munculnya mikroprosesor dan semiconductor. Ciri-ciri komputer generasi kelima adalah sebagai berikut. Yang pertama, komponen komputer generasi ini masih dapat tahap pengembangan dan pemakaiannya belum banyak. Pengembangan komputer generasi ini dipelopori oleh negara Jepang. Yang kedua, komponen elektronikanya menggunakan bentuk paling baru dari chip VLSI. Yang ketiga, program dibuat dalam bahasa Prolog atau Programming Logic dan LISP, yaitu List Processor. Dan yang keempat, komputer generasi kelima difokuskan kepada AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan, yaitu sesuatu yang berhubungan dengan penggunaan komputer untuk melaksanakan tugas-tugas yang merupakan analog tingkah laku manusia. Komputer generasi kelima memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, dapat membantu menyusun program untuk dirinya sendiri. Yang kedua, dapat menerjemahkan dari suatu bahasa ke bahasa lain. Yang ketiga, dapat membuat pertimbangan-pertimbangan logis. Yang keempat, dapat mendengar kalimat perintah yang diucapkan serta melaksanakannya. Yang kelima, dapat memilih setumpuk fakta serta menggunakan fakta yang diperlukan. Dan yang keenam, dapat mengolah gambar-gambar dan grafik dengan cara yang sama dengan mengolah kata. Misalnya dapat melihat serta mengerti sebuah foto. Ya, itulah presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan. Cuci tangan sampai bersih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.